Halo semuanya, di video ini kita akan mencoba tools dashboard dan juga report and statistic. Nah, pada dasarnya dua tools ini digunakan untuk mengambil dan juga merepresentasikan data yang telah kita dapatkan dari model. Nah, mungkin kita akan coba dulu. Yang pertama adalah dashboard. Teman-teman lihat di bagian atas, kemudian klik dashboard, add a dashboard. Nah, dashboardnya akan muncul di sini. Nanti data-data yang akan kita representasikan, baik itu dalam bentuk tabel dan juga grafik, itu akan muncul di sini. Teman-teman bisa tarik untuk memperbesar atau memperkecilnya. Nah, sebelum kita memasukkan dashboardnya atau memasukkan datanya, kita akan menampilkan legacy chart dengan klik file, kemudian global preference. Nah, ini akan muncul seperti ini. Klik environment, centang display legacy chart in dashboard library. Nah, kalau udah apply oke. Oke, yang pertama kita akan mengukur performansi sistem itu berdasarkan 4 parameter yang telah teman-teman mungkin bisa baca di laporan atau di format laporan. Itu ada 4. Oke, untuk ukuran performansi yang pertama, kita akan menggunakan throughput per hour untuk antrian. Nah, teman-teman cari di library sini. Kalau teman-teman sudah klik dashboardnya, teman-teman cari di library, cari throughput per hour. Nah, ini sudah ketemu. Kita akan mengambil data throughput per hour, baik yang dalam bentuk tabel dan juga grafik. Nah, ini caranya. Teman-teman klik kemudian kita drag ke dalam dashboard. Nah, ini kemudian kita bisa kasih nama ya, misalnya ini sini tabel per hour antrian. Di bagian objeknya teman-teman klik plus, kemudian select objek, kemudian klik tanda plus untuk queue atau antrian ini. Nah, di sini queue-nya kan banyak ya, tapi yang akan kita input ke dalam dashboardnya ini, teman-teman perhatikan, adalah antrian, pemotongan, perubangan, pemahatan, penggabungan, pembubutan, dan juga penghalusan. Kemudian kita select, kemudian apply dan oke. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita juga akan mengambil dalam bentuk bar chartnya. Nah, ini throughput per hour, teman-teman tarik saja ke sini. Nah, kemudian sama seperti tadi, mungkin di sini diberi nama bar chart, throughput per hour antrian. Kemudian di objeknya sama seperti tadi, pilih yang queue, antrian, pemotongan, perubangan, gabungan, pembubutan, penghalusan. Select kemudian oke. Nah, ini teman-teman chartnya bisa teman-teman perlebar atau perpanjang gitu ya. Nah, untuk menampilkan data pada dashboard ini, kita harus menjalankan atau mereset dulu simulasinya, kemudian kita jalankan sampai dengan selesai. Caranya kita reset, kemudian kita run. Nah, mungkin teman-teman kalau lama simulasinya, teman-teman bisa percepat gitu ya. Kita tunggu sampai dengan simulasinya berakhir. Nah, ini simulasinya telah berakhir. Jadi kita dapatkan data dashboard pada throughput per hour untuk antrian. Ini yang akan kita masukkan ke dalam laporan dan teman-teman berikan deskripsi dan analisa. Nah, kemudian
ukuran performance yang kedua, kita akan gunakan average WIP untuk antrian. Sama seperti tadi, teman-teman cari di sini average WIP. Nah, ini ketemu average WIP yang bentuk tabel, teman-teman tarik ke dalam dashboard. Kemudian teman-teman di sini berikan judul seperti biasa. Kemudian di depannya tabel. Karena ini data tabel, kemudian objeknya teman-teman klik seperti tadi. Di bagian Q masukkan antrian pemotongan, pelubangan, pemahatan, penggabungan, pembubutan, penghalusan, kemudian di select. Kalau sudah oke, nah kemudian masukkan juga average WIP yang bar chart. Klik objeknya, select objek, pilih antrian pemotongan, pelubangan, penggabungan, pembubutan, penghalusan. Dan oke. Nah, sama seperti tadi kita akan jalankan simulasinya untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman simulasinya, sehingga kita dapatkan average WIP atau work in process di dalam antrian itu sebesar ini. Bisa tertampil dalam tabel dan juga bar chart. Ini yang akan kita masukkan ke dalam laporan, berikan deskripsi dan analisa teman-teman semua. Oke. Ukuran performansi yang selanjutnya adalah kita gunakan stay time. Nah, teman-teman bisa cari stay time di sini, kemudian tarik sama seperti tadi ya. Teman-teman kasih judul, masukkan objeknya sama seperti tadi ya, Q-nya. Dan kita apply oke. Kemudian dalam bentuk bar chartnya juga kita masukkan. Nah, kalau sudah, kita coba lagi jalankan simulasinya untuk melihat hasil. Teman-teman bisa perlebar. Oke, ini simulasinya sudah selesai dan inilah hasil dari stay time yang ada di antrian. Ini berisi average stay time, minimum stay time, maksimum stay time. Jadi stay time itu artinya adalah berapa lama flow item tersebut ada di dalam objek yang kita masukkan. Nah, ternyata rata-ratanya sebagai berikut, minimalnya sebagai berikut, dan maksimalnya sebagai berikut. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian ukuran performansi yang terakhir yang akan kita gunakan adalah state
mesin atau status mesin. Nah, caranya kita akan tambahkan di bagian state legacy. Teman-teman pilih state py, teman-teman drag saja. Nah, kita akan menentukan status dari setiap mesin. Jadi ini misalnya saya beri state py pemulaan ya. Kemudian saya klik plus untuk menambahkan objeknya. Kita cari mesin pemulaan, karena mesin pemulaan ada 4 ya di Excel saya. Di sini juga tertulis 4 ya, pemulaan 1 2 3 4. Teman-teman input semua yang pemulaan, klik select, kemudian di bagian utilization analysis teman-teman kita akan masukkan statusnya adalah hanya idle dan processing. Jadi untuk yang lain ini diklik sampai muncul tanda centang atau tanda silang ini. Nah, tanda silang. Kemudian di bagian idle dan processing ini kita akan include percentage calculation. Maka ini diklik sampai hijau. Nah, ini sudah hijau ya. Dua-duanya sudah hijau, idle dan processing. Kemudian kita apply dan OK. Nah, ini kita bisa perbesar, kemudian kita reset, jalankan simulasinya. Nah, ini simulasinya sudah selesai. Ternyata pada mesin pemulaan itu menunjukkan idle dan processing sebagai berikut ya. Kalau kita dekatkan ini akan muncul ya berapa persennya. Idle-nya 81%, processing-nya 19%. Nah, ini bisa beda-beda. Nah, ini yang akan teman-teman masukkan ke dalam laporan. Teman-teman capture gambar ini, kemudian teman-teman beri deskripsi dan penjelasan, karena di gambar ini kan nggak kelihatan ya idle-nya berapa persen. Kalau di screenshot ini nggak kelihatan idle berapa persen, processing berapa persen, sehingga di deskripsinya teman-teman berikan penjelasan pemulaan 1 itu idle-nya berapa persen, kemudian processing berapa persen, pemulaan 2 itu idle berapa persen, processing berapa persen, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu teman-teman lakukan lagi state py ini, di drag lagi untuk semua ini ya, untuk setiap mesin yang ada, termasuk juga perakitan. Nah, kalau tadi kan pemulaan udah, kemudian teman-teman input yang pemotongan ya, pemotongan udah, kemudian perubangan udah, kemudian pembubutan, kemudian pemahatan, penggabungan, penghalusan udah nih. Ini masing-masing mesin satu state py begini ya. Nah, udah juga yang combiner jangan lupa ya, perakitan juga dimasukkan, kan ada 3 nih ya. Nah, perakitan juga dimasukkan, kemudian klik OK. Ini teman-teman sama settingnya seperti tadi ya. Ini saya beri contohnya maksudnya, kemudian OK. Kita reset run, kita bisa percepat. Nah, ini mungkin di awal-awal itu mesin perakitan memang idle, dikarenakan memang belum bisa diproses, barang-barang itu belum bisa dirakit karena memang belum jadi. Nah, mungkin nanti satu persatu dia akan memperlihatkan berapa idle-nya, berapa processing-nya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini yang akan teman-teman capture di laporan dan juga dimasukkan deskripsinya. Perakitan air itu processing berapa persen, kemudian idle-nya berapa persen, dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan format laporan yang ada. Nah, itu cara menambahkan dashboard
untuk mengukur performansi dari sistem dengan 4 kriteria performansi yang akan kita gunakan tadi. Oke, sekarang kita akan mencoba menampilkan report and statistik di FlexSim. Pertama-tama kita harus lakukan running simulasi dulu sampai dengan simulasinya selesai. Ya, kita bisa percepat saja sampai dengan kita tunggu sampai simulasinya selesai. Nah, oke. Ini simulasinya sudah selesai. Kemudian kita bisa menampilkan report and statistik. Nah, caranya teman-teman kalau belum ada, teman-teman bisa klik file, kemudian global preference. Kemudian ini akan muncul global preference-nya. Di bagian customize toolbar, ini teman-teman masukkan cari report and statistik. Nah, ini teman-teman klik kemudian add. Nah, udah masuk sini, nanti dia akan muncul. Kita oke. Nah, dia akan muncul di sini ya, report and statistik, teman-teman bisa klik. Nah, di sini di report statistik ini ada summary report, state report, model documentation, dan option. Nah, yang akan kita gunakan dan kita masukkan ke dalam laporan itu adalah summary report dan juga state report. Summary report ini akan merangkum data-data dengan parameter yang telah kita masukkan di sini, sedangkan state report itu akan menampilkan dalam bentuk persentase. Nah, teman-teman, secara default ini ada atribut yang akan di reportnya ada sebagai berikut gitu ya, secara default. Jadi teman-teman yang ini biarkan saja, kemudian teman-teman tambahkan ini idle time atau idle ini, kemudian dimasukkan. Nah, ini dimasukkan ke kanan. Dan processing time juga dimasukkan. Kemudian average stay time, maximum stay time, minimum stay time. Nah, ini sudah ada ya. Jadi yang perlu kita tambahkan tadi cukup ini aja berarti ya, idle time sama processing time. Ini teman-teman klik di sini. Nah, kalau udah, teman-teman klik generate report. Nah, dia akan menampilkan summary report dalam bentuk Excel. Nah, ini coba kita akan lihat ya. Nah, dia akan menampilkan data dalam bentuk Excel CSV. Jadi ini masih dalam satu kolom, atau dalam satu kolom ini kita akan pisahkan dengan cara klik di kolom A ini, kemudian ke data, kemudian text to column. Ini pilih delimited, kemudian next. Ini pilih centang koma. Next, finish. Nah, dia akan menampilkan data-data. Cuma kalau kita lihat di sini datanya belum make sense ya. Ini ada 0 tapi ini ada 1 juta. Jadi ini enggak make sense. Mungkin ini karena satuannya. Jadi kalau masih belum tepat gini, mungkin kita ke file dulu, kita ke option, ke advance. Nah, kalau teman-teman tadinya begini ya settingannya, di use system separator ini centangnya dihilangkan, tapi dan di sini pastikan desimal separatornya itu titik, kemudian thousand separatornya itu koma. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, baru kita keluar tanpa mengesave ya, don't save.
Nah, kita ulangi lagi, generate report lagi. Nah, kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kita akan pecah di data, text to column, delimited, koma, next, finish. Nah, ini nilainya sudah betul ya. Jadi teman-teman, nanti bagian inilah yang teman-teman inputkan di lampiran. Ini yang summary report. Teman-teman rapihkan tabelnya, ini mungkin bisa di bold dan sebagainya gitu ya, dibikin tabel sesuai dengan formatnya. Oke, ini adalah file summary report. Ini secara default akan tersave di lokasi tempat penyimpanan teman-teman nyimpan modelnya di mana atau file fleximnya di mana. Ini secara default akan nge-save-nya di situ. Jadi teman-teman jangan bingung nyari filenya nanti di mana. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan juga state report. Ini akan menampilkan data dalam bentuk persentase ya. Nah, di sini secara default sudah menunjukkan ini. Kita tambahkan utilize ya, utilize. Kemudian kita masukkan ke kanan ini add a state to report. Nah, kalau udah sama seperti tadi, kita generate report. Dia akan masuk ke Excel lagi, tapi dengan file yang berbeda menunjukkan dalam bentuk persentase. Nah, sama seperti tadi ya, masih dalam satu kolom. Kita pecah dulu, text to column, kemudian next, koma. Nah, ini udah otomatis. Nah, ini akan menampilkan data-data yang telah kita cantumkan sebagai berikut ya. Nah, ini yang kemudian nanti teman-teman masukkan di dalam lampiran ya. Ini state report, kemudian file yang sebelumnya adalah summary report. Nah, begitulah di Flexim cara membuat dashboard dan juga report and statistik. Terima kasih.